Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan belajar dan memaknai kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah di hadis yang kelima, lanjutannya bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Sebelumnya hadis Nabi kullu amrin Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Setiap amal yang diada-adakan dalam agama itu tertolak. Jadi amalan yang diada-adakan dalam agama itu dibagi dua. Ini lanjutannya. Wahwa kismani. Dan dianya amal yang muhdas atau amal perbuatan-perbuatan yang diada-adakan itu ada dua macam, ibadatun wa muamalatun. Ada ibadah yang berkaitan dengan ibadah, ada yang berkaitan dengan muamalah. Nah, kalau ibadah berarti hubungan kita dengan Allah, kalau muamalah nanti hubungan manusia sesama manusia, semacam transaksi dan lainnya. Pembahasannya satu-satu. Ammal ibadatu fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah fahuwa mardudun ala sahibih. Adapun bermula ibadah Indonesia maka bermula yang ada ianya ma darinya ibadah itu keluar dari hukum Allah dan Rasulnya bil kulliyah, keluar dengan seluruhnya, fahuwa maka dianya ma itu mardudun, itu tertolak kepada pemiliknya. Artinya perbuatan-perbuatan yang baru yang berkaitan dengan ibadah, famakana, sesuatu yang ada ia darinya ibadah itu keluar dari hukum Allah. Ibadah-ibadah yang keluar dari hukum Allah dan Rasul, artinya ibadah yang enggak diperintahkan oleh Allah, enggak perintahkan oleh Rasul, itu mardudun ala sahibi, semuanya dikembalikan kepada pembuatnya, enggak diterima oleh Allah. Wahwa dakhilun tahta qaulihi ta'ala, wahwa dianya makana minha kharijan, dianya ibadah yang keluar dari hukum Allah dan Rasul itu dakhilun tahta qaulih, itu masuk di bawah firman-Nya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din. Apakah bagi mereka itu punya sekutu-sekutu yang mensyariatkan oleh mereka untuk mereka dari agama sesuatu yang tidak memberi izin dengannya oleh Allah? Apakah mereka punya sekutu, punya Tuhan selain Allah yang bebas mensyariatkan tentang agama hal-hal yang Allah tidak memberi izin? Tentunya enggak ada sekutu. Makanya syariat itu harus dari Allah dan Rasul. Jadi sesuatu yang bukan dari Allah dan Rasul berarti terlarang, mardud. Asy-Syura 21. Mana contohnya? Wa misalu dzalika ay yataqarraba ila Allah ta'ala bisima'il aghani au birruqasi au bin nadri ila wujuhun nisa. Bermula demikian, misalu dzalik, bermula contoh demikian itu ayataqarraba, mendekat seorang kepada Allah. Arti mendekat kepada Allah, dia melakukan sesuatu yang tujuannya untuk mendekat kepada Allah bisima'il aghani, dengan mendengar nyanyian-nyanyian. Enggak boleh mendengar nyanyian dianggap dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia mendekat kepada Allah dengan cara mendengar nyanyian-nyanyian, birrukasi, dengan dansa-dansa, atau bin nadri, atau dengan melihat kepada wajah-wajah perempuan. Atas alasan ibadah kita undang perempuan untuk bernyanyi. Segala macam. Au bi kasfir ra'si fi ghairil ihram, atau dengan cara buka kepala dalam selain ihram. Ini agak ketat di sini. Laki-laki aja enggak boleh buka kepala kalau bukan dalam ihram. Dalam ihram doang laki-laki dilarang menutup kepala. Au bima asbaha dzalik, atau sesuatu yang menyerupai ia akan demikian, mim muhdasatil basyari wa jununil asri, dari hal yang diada-adakan oleh manusia dan dari kegilaan masa. Maksud beliau hal-hal yang lain yang baru-baru yang ada di masa sekarang. Wa haula'i wa ghairuhum mimman a'mallahu basiratahu anittiba'i sabilil haq. Dan bermula mereka, wa ghairuhum, dan lain mereka maksudnya mereka orang-orang yang mengadakan hal-hal baru, yang suka nyanyi-nyanyi, berdansa-dansa segala macam untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dan bermula mereka dan lahir mereka itu mimman, sebahagian dari orang-orang a'mallahu, yang telah dibutakan oleh Allah akan mata hatinya, dibutakan anittiba'i sabilil haq, dari mengikuti jalan kebenaran. Wattaba'as subulas syaitan, dan mengikuti ia akan jalan-jalan syaitan. Yadda'una annahum yatakarrabuna ila Allah ta'ala bima ahdasuhu min afkarin wa dhalalah. Yadda'un, mereka menyatakan, yadda'un, mereka mengakui atau menyatakan bahwa sungguh mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan apa-apa yang mereka ada-adakan akannya, min afkarin, dari berbagai macam pemikiran dan kesesatan. Orang-orang yang mengada-gadakan dalam agama, kalau ditanya pasti tujuannya untuk mendekat kepada Allah. Padahal untuk mendekat kepada Allah, karena agama-agama Allah tentunya cara ada dari Allah dan Rasulnya. Wahum fi batilihim kal arabil musyrikin alladzina btada'u ibadatin wa qurubatin. Bermula mereka, orang-orang yang mengada-gadakan tadi, fi batilihim, dalam kebatilan mereka, itu persis seperti orang Arab yang musyrikin, ibtada'u, yang mereka mengada-ngadakan. Mereka di sini mereka orang Arab. Mereka itu persis seperti orang Arab yang musyrik yang ibtada'u, yang melakukan hal bid'ah, yang mengada-ngadakan oleh mereka musyrik Arab akan ibadah-ibadah. Maksudnya mereka membuat-buat akan ibadah-ibadah dan kurubat-kurubat, ma anzalallahu biha min sultan, akan sesuatu yang tidak menurunkan oleh Allah dengannya daripada dalil. Jadi orang musyrik Arab juga, mereka banyak melakukan hal-hal baru yang alasannya untuk mendekat kepada Allah, padahal semuanya enggak diperintahkan oleh Allah, enggak ada dalilnya. Contoh, waqala Allahu azza wa jalla anhum, berkatalah oleh Allah azza wa jalla anhum, tentang mereka musyrik Arab. Apa kata Allah? Wa ma kana salatuhum 'indal baiti illa muka'a wa tasdiyah. Tidak adalah salat mereka orang musyrik, indal bait, di dekat Ka'bah, kecuali mukaan. Mukaan pada asalnya suara burung, tapi di sini artinya bersiul. Tidak adalah salat mereka indal bait, di sisi Ka'bah, kecuali hanya bersiul, wa tasdiyah. Tasdiyah ini artinya tasfik, bertepuk tangan. Jadi musyrik itu dari dulu memang mereka melakukan ibadah salat di dekat Ka'bah, tapi salatnya hanya bersiul, tepuk tangan. Nah, bukan seperti yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yadhunnu ba'dhum anna ma kana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Dan kadang-kadang mengira oleh sebahagian mereka bahwa sungguh apapun yang ada ia itu sebagai kurbah dalam ibadah, itu ada ia sebagai kurbah dalam lainnya ibadah secara mutlak. Nah ini, wa qad yadhunnu ba'dhum, kadang-kadang mengira oleh sebahagian orang. Ada sebahagian orang mengira begini, makana kurbah, sesuatu itu merupakan kurbah dalam ibadah, itu dianggap juga kurbah dalam lainnya ibadah secara umum, padahal enggak. Contohnya begini, berdiri dalam sholat itu ibadah. Sehingga ada orang tertentu mengira kalau berdiri di tempat lain dengan alasan karena Allah, seolah-olah ibadah juga, padahal belum tentu. Beliau memberikan contoh di sini. Wa misalu zalikar rajulul ladzi nazara fi ahdi Rasulillah. Bermula contoh demikian itu laki-laki nazara yang bernazar ia pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakuma fi syamsi, bahwa berdiri ia di dalam cahaya matahari, di dalam terik panas maksudnya, wala yaqudu, dan tidak akan duduk ia, wala yastadillu, dan tidak akan bernaung ia, wa ayyasuma, dan bahwa puasa ia. Ada seorang laki-laki dulu zaman Rasul, dia berjanji pengen berdiri di panas terik, enggak mau duduk-duduk, enggak mau istirahat, pengen puasa. Seolah-olah menjemur diri di dalam terik matahari sambil berpuasa itu ibadah. Padahal belum tentu, karena cara ibadah sudah diajarkan oleh Nabi. Fa amarahun Nabi, maka memerintahkan akannya laki-laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyaquda, agar duduk ia, wa yastadillah, dan bernaung ia, wa ayyutimma saumahu, dan bahwa menyempurnakan ia akan puasa. Jadi untuk puasa itu ya cara biasa aja. Nah, seolah-olah ada orang merasakan makin keras satu ibadah, seolah-olah itu makin besar pahalanya. Padahal puasa itu maksudnya menahan diri dari segala hal, dari pagi sampai terbenam matahari, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Enggak harus menyiksa diri dalam panas segala macam. Ya. Wa fi kutubil fiqhi tafsilu ahkamil ibadati fil Islam wa ma yuraddu minha wa yabtulu wa inda ihdasi ziyadatin
au naqsin anma sabata anil musyarri'il hakim. Dan dalam kitab fikih itu tafsilu, ada uraian tentang hukum-hukum ibadah dalam Islam. Wa ma yuraddu, dan apa-apa yang ditolakkan darinya ibadah, wa yabtulu, dan batal ianya ibadah, inda ihdasi ziyah, ketika mengadakan tambahan-tambahan atau pengurangan, amma sabata, dari sesuatu yang telah sebut dia dari musyarri', dari Allah yang maha bijak. Jadi pembahasan lengkapnya dalam kitab fikih. Ini maksudnya dalam kitab fikih itu ada uraian panjang lebar tentang hukum ibadah dalam Islam, bagaimana ibadah yang benar. Apa-apa yang ibadah yang ditolak, apa-apa yang membatalkan ibadah ketika melakukan tambahan atau pengurangan dari ketentuan yang sebenarnya. Jadi yang pertama berkenaan dengan ibadah, semua hal yang baru yang diada-adakan, yang tidak ada dalilnya, tidak ada perintah dari Allah dan Rasul, berarti ibadah itu tertolak. Sekarang B, muamalah. Wa ammal muamalatu kal uqudi wal fusukhi fama kana munafiyan li syar'i bil kulliyah fa huwa batilun wa mardudun. Adapun bermula muamalah seperti akad-akad, jual beli, sewa menyewa, segala macam, wal fusuk seperti akad fasakh, fama nisya, maka bermulama yang ada ianya ma itu menafikan bagi syariat dengan seluruhnya, bahwa dia nyama itu batilun wa mardud, batil dan tertolak. Jadi yang berkaitan dengan muamalah juga, sistem transaksi dalam Islam semuanya sudah dijelaskan panjang lebar. Jadi kalau ada akad-akad yang menafikan syariat, semuanya tertolak juga. Dalilnya, dalilu zalika ma hadasa fi ahdin nabi. Bermula dalil demikian itu sesuatu yang terjadi ia pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ja'ahu sa'ilun yuridu ay yughayyira haddaz zinal ma'huda ila fida'in minal mali wal mata. Maka sungguh datang kepada Nabi oleh seorang sa'ilun, seorang yang bertanya, yuridu ay yughayyira, yang berkehendak ia bahwa merubah ia akan had zina yang sudah maklum kepada tebusan dari harta dan benda-benda. Ada seseorang berzina di mana dia harus harus dihukum 100 kali rotan, tapi dia pengen menukar, pengen merubah hukum tersebut dengan tebusan harta. Itu maksudnya yuridu ayyughayyira, yang kepengen ia bahwa merubah ia akan had zina yang sudah maklum kepada tebusan dari harta dan benda. Farada alaihin nabi, maka menolak kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hali, pada waktu itu juga Nabi menolaknya. Wa abtala ma ja'abih, dan membatalkan ianya Nabi akan ma yang datang ianya laki-laki dengan nyama. Jadi apa yang dibawa oleh laki-laki berupa harta untuk menebus enggak boleh, enggak diterima oleh Nabi. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ahu sa'ilun, datang kepadanya Nabi oleh seorang yang bertanya. Faqala, maka berkata ianya laki-laki, inna bani kana asifan, sesungguhnya anakku ini ada ia itu asifan ala fulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kata laki-laki itu, inna bani, sesungguhnya anakku ini kana asifan, ada ia itu yang asif terhadap si fulan. Jadi asif di sini artinya zalim. Anakku mendalimi si fulan, memaksa si fulan, mengerasi si fulan. Fazana bimra'atihi, kemudian berzina ia dengan istrinya. Jadi ada seseorang memiliki anak itu memaksa, mengancam seorang laki-laki, kemudian istrinya dizinahi. Faftadaitu minhu, maka aku tebus darinya si laki-laki, bimi'ati syatin wa khadim, dengan 100 kambing dan 1 orang pelayan, budak laki-laki. Itu kata Sa'il, enggak disebutkan namanya siapa si Sa'il ini. Jadi kalau kita cari Bang Rain ketemu. Ini Sa'ilun ini pasti kalau kita cari ketemu orangnya siapa. Nanti kita cari. Artinya seseorang datang kepada Nabi, dia menyatakan, anakku ini mendalimi seorang si fulan, kemudian istrinya dizinahi. Aku telah menebus dari si fulan tersebut 100 ekor kambing dan seorang pelayan. Waqala Nabi, maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mi'atu syah wal khadimu raddun alaika. Bermula 100 ekor kambing dan pelayan itu raddun alaik, artinya mardudun, itu tertolak kepadamu, enggak diterima. Wa ala benika jildu mi'atin, dan kepada anakmu itu jilid 100 kali, harus dirotan 100 kali. Wa tagribu amen, dan dibuang setahun. Nah ini. Artinya Nabi menolak, Nabi enggak mau merubah hukum Allah. Wa kadzalika kullu aqdin naha anhu syar'u, demikian pula batal
kullu aqdin, setiap akad, naha anhu, yang melarang darinya akad oleh syarak. Setiap akad yang dilarang oleh agama mardud. Au akhallal muta'aqidani biruknin min arkanihi au syartin min syurutih. Nah, demikian lagi setiap akad yang melarang darinya akad oleh agama atau mencacati oleh muta'aqidaini, oleh dua orang yang melakukan akad tadi, ini akhalla fi'il madhi, mencacati oleh dua orang yang berbuat akad dengan satu rukun dari rukun-rukunnya akad atau dengan satu syarat dari syarat-syaratnya akad, bahwa akdun batilun, maka dianya akad, dianya setiap akad itu, maka dianya kullu akdin, itu akdun batilun, akad yang batal lagi mardud, tertolak. Wa tafsilu zalika fi kutubil fiqhi, dan bermula uraian demikian itu ada dalam kitab-kitab fikih, semuanya dijelaskan dalam kitab fikih. Yang ketiga yang bisa kita pahami dari hadis, al-a'malul maqbulah, amal-amal yang diterima. Yang mana amal yang diterima? Tentunya ada amal-amal baru, ada pekerjaan, perbuatan-perbuatan baru yang belum ada di zaman Nabi. Apakah semua amalan yang baru itu tertolak atau bagaimana? Di sini penjelasannya. Wa hunaka a'malun wa umurun mustahdasah la tunafi ahkam syariah. Dan di sana itu ada beberapa perbuatan-perbuatan, beberapa perkara-perkara yang mustahdasah, yang baru, yang enggak ada pada zaman Nabi. La tunafi ahkam syariah, yang tidak menafikan ianya perbuatan dan perkara akan hukum-hukum syariat. Ada hal-hal baru tapi tidak bertentangan dengan hukum syariat. Bal yujadu fi adillati syar'i wa qawaidihi ma yu'ayyiduha. Bahkan didapati dalam dalil-dalil syara, dalam kaedah-kaedah syara akan sesuatu yang menguatkan ia akannya perbuatan. Artinya didukung oleh dalil umum, ketika itu perbuatan itu enggak tertolak. Ini fahadhihi la turaddu ala fa'iliha. Maka bermula ini perbuatan-perbuatan yang baru tetapi tidak menafikan syariah dan ada dalil umum masuk dalam kaedah umum, maka bermula ini perbuatan itu la turaddu, tidak akan ditolak, tidak akan dikembalikan ia kepada pelakunya. Bal hiya maqbulatun wa mahmudah, bahkan dianya amal itu makbulah, diterima, wa mahmudah, dan dipuji. Beliau memberikan beberapa contoh. Wa qad fa'ala sahabatu ridwanullah alaihim katsiran min dzalika wastajazuhu. Dan sungguh telah memperbuat oleh para sahabat ridha Allah kepada mereka banyak dari demikian. Banyak para sahabat membuat sesuatu yang enggak ada pada masa Nabi. Wastajazuhu, dan mereka membolehkan akannya perbuatan. Wa ajma'u ala qabulihi, dan ijma'lah mereka terhadap menerimanya perbuatan yang baru tadi. Wa awdahu misalin ala dzalik jam'ul Qur'an fi ahdi Abi Bakrin As-Siddiq. Bermula awdahu misal, bermula yang paling jelasnya contoh terhadap demikian itu jam'ul Qur'an, pengumpulan Quran pada masa Abi Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dikumpulkan fi mashafin wahidin, dalam satu mushaf. Ya, di mana menurut pandangan ini menyatakan pada masa Nabi Quran belum dikumpulkan dalam satu mushaf, masih berserakan. Namun dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Wa kitabati nusakhin minhu, dan seperti menuliskan beberapa niskah, kitabati nusakhin minhu. Dan seperti, atau kitabatu kita atas pada jam'u juga boleh. Bermula yang paling jelas contoh di atas demikian itu kitabatu nusakhin. Itu menuliskan beberapa niskah darinya mashaf. Wa irsaluha, dan mengirimnya niskah tadi ilal amsari, ke kota-kota, ma'al qura, bersama ahli-ahli baca Quran, fi ahdi Utsman bin Affan radhiyallahu an, pada masa Utsman. Ya. Jadi pada masa Abu Bakar dikumpulkan dalam satu mushaf. Kemudian pada masa Utsman beliau menulis, kalau nggak salah ada 6 mushaf. Dulu kan tulisan tangan, belum ada cetakan. Ditulis semuanya, disalin kembali, dibagi ke kota-kota, dikirim ke Mesir, dikirim ke Syam. Nah, dikirim bersama ahli qura, ahli Quran, untuk mengajarkan Quran di sana. Wa misluhul kitabatu fi ulumin nahwi wal faraidi wal hisabi wat tafsiri wal kalami alal asanidi wa mutunil ahadis. Dan bermula misalnya pengumpulan Quran tadi itu menulis dalam ilmu nahu, ilmu faraid, ilmu hisab, ilmu tafsir, ilmu kalam. Ilmu kalam maksudnya ilmu membahas tentang sanad-sanad perawi hadis dan tentang matan-matan hadis. Semuanya ini enggak ada pada zaman Nabi, muncul belakangan. Pada masa sahabat juga belum ada tentang penulisan hadis.
Wa ghairi dzalik minal ulumin nadhariyati allati takhdumu masadirat tasyri'il asasiyah, dan lain-lain demikian. Wa ghairi dzalik, dan lain demikian, minal ulumin nadhariyah, dari ilmu-ilmu nadari, ilmu-ilmu logika misalkan, ilmu mantek segala macam, ilmu-ilmu allati takhdumu, yang ilmu itu melayani ya masadirat tasyri'il asasiyah, akan sumber-sumber syariat yang asasi. Jadi semua ilmu-ilmu yang berkaitan tentang Quran, nah, ilmu tafsir, ilmu-ilmu lain, ilmu mantek segala macam, yang semuanya untuk membantu memahami sumber syariat yang asasi, untuk memahami Quran, membantu memahami hadis, semuanya nggak apa-apa, dibolehkan, dipuji walaupun nggak ada pada masa Nabi. Au al-ulumit tajribatin nafi'atil lati takhdumun nasa fi ma'isyatihim. Jadi ulumi ini kita atas kepada ulumin nadhariyah, dan seperti selain demikian dari ilmu-ilmu logika kan, yang melayani ia akan sumber-sumber syariat yang asasi, dan ilmu-ilmu tajribiyah. Ilmu tajribiyah ilmu yang berkaitan dengan pengalaman seseorang, ya, pengalaman yang terjadi berulang-ulang hingga jadi satu ilmu, seperti tentang ilmu tib kedokteran, itu semuanya tajribah. Begitu kita sakit, kita menggunakan daun tertentu berkali-kali seperti itu hingga jadi satu ilmu yang meyakinkan bahwa ini bisa mengobati, ya, dan ilmu yang lain. Dan seperti ilmu-ilmu yang tajribiyah yang berkaitan dengan pengalaman, ilmu yang bermanfaat, allati takhdumun nas, yang melayani ianya ilmu akan manusia dalam kehidupan mereka. Watasilu ilmu-ilmu sekarang nih, teknologi segala macam. Watasilu bihim ila i'dadil quwati wa i'maril ardi. Ilmu-ilmu yang sampai ianya ilmu, ya, watasilu, sampainya ilmu dengan mereka. Maksud sampainya ilmu dengan mereka, ilmu itu bisa membawa mereka ila i'dadil quwah, kepada mempersiapkan kekuatan, wa i'maril ardi, dan memakmurkan bumi, ya, teknologi kecanggihan segala macam selama tidak bertentangan dengan agama, untuk bisa memakmurkan bumi, membantu orang, nggak apa-apa. Ya, wat tamkin, dan yang sampai ianya ilmu dengan mereka ila i'dad, kepada mempersiapkan kekuatan dan memakmurkan bumi, wat tamkidi, dan mengokohkan bagi syariat Allah, wal hukmi bima anzalallah, dan kepada menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Segala ilmu yang mendukung untuk bisa menegakkan syariat Allah, nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan pokok-pokok agama. Kemudian yang keempat ada al-bid'atul mazmumatu wal bid'atul mahmudah. Ada bid'ah-bid'ah yang tercela dan bid'ah-bid'ah terpuji. Jadi beliau ini, Syekh Mustafa ini, juga mendukung pembagian bid'ah. Karena ada juga sekarang orang-orang yang namanya bid'ah sesat, nggak mau dibagi-bagi. Wa nasilu ba'dal kalami 'alal a'malil mardudah wal a'malil maqbulah ila natijatin wadihatin wa hasimah. Dan kita sampai sesudah berbicara terhadap amal-amal yang tertolak dan amal-amal yang diterima, sampai ke mana? Ila natijatin wadihah, kepada satu natijah yang jelas, wa hasimah. Hasimah itu yang bisa memutuskan. Ya, sampai kepada satu natijah yang jelas, yang bisa memutuskan, membedakan mana yang tercela, mana yang tidak tercela. Wahia, dianya natijah, anna ba'dal a'malil mubtadi'ah al-mukhalifati li syar'illah hiya bid'un sayyi'atun wa dhallah. Bahwa sungguh sebahagian perbuatan-perbuatan yang bid'ah, yang menyalahi ia bagi syariat Allah, itu hiya, dianya amal mubtadi'ah, itu bid'un, itu bid'ah yang buruk lagi sesat. Artinya perbuatan yang baru yang menyalahi aturan Allah itu dianggap bid'ah yang buruk lagi sesat. Nah, kesinilah para ulama memahami hadis kullu bid'atin dhalalah. Wa ba'dal a'malil mustahdatsati la tukhalifu syar'i bal hiya muwafaqatun lahu maqbulatun. Ba'da kita antah kepada ba'da. Dan bahwa sungguh sebahagian amal, sebahagian perbuatan-perbuatan yang baru, la tukhalifu, yang tidak menyalahi ia akan syariat, bal hiya, bahkan dianya perbuatan itu muwafaqah. Itu apa namanya muwafaqah? Muwafaqat apa? Artinya muwafaqat baginya syarat. Artinya sejajar, apa ya muwafaqat artinya? Sesuai. Ya. Bahwa sungguh sebahagian perbuatan yang baru, yang tidak menyalahi ia akan syarat, bahkan dianya perbuatan itu muwafakat baginya syarat, itu makbulatun, itu diterima orang,
fihi padanya sebahagian perbuatan. Jadi amal-amal baru yang tidak menyalahi syarak ya diterima. Fahadhi a'malun maqbulatun wa mahmudah, maka bermula ini itu amal-amal yang diterima lagi terpuji. Mana contohnya? Wa minha ma huwa mandub, dan sebahagian darinya amal yang makbul, sebahagian darinya perbuatan yang diterima terpuji padahal dia muhdath baru. Itu yang dia nyama itu mandub. Nah, di sini beliau menyatakan ada bid'ah juga yang sunnah. Wa minha ma huwa fardhu kifayah, sebahagian darinya bid'ah tadi itu ada yang dia nyama itu fardhu kifayah. Wa min huna, karena inilah qala Syafi'i, berkatalah oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, apa kata Imam Syafi'i? Ma ahdasa wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw asaran fa huwal bid'atud dhallah. Bermula sesuatu apapun yang ahdasa, yang baru ia, wa khalafa, dan menyalahi ia akan kitab sunnah. Perkara baru, menyalahi kitab Allah, menyalahi sunnah Nabi, menyalahi ijma' atau asar dari para sahabat, bahwa maka dia nyama ahdasa itu bid'ah. Itulah bid'ah yang sesat. Wa ma ahdasa, dan bermulama yang baru ia, atau uhdisa juga boleh. Bermulama yang diada-adakan akan dia nyama minal khair, dari kebaikan. Walam yukhalif syai'an min dalik, dan tidak menyalahi ia nyama ahdasa atau ma uhdisa akan sesuatu dari demikian. Dari demikian tidak menyalahi kitab, sunnah, ijma' atau asar, bahwa maka dia nyama itu bid'atul mahmudah. Itulah namanya bid'ah yang terpuji. Ya. Jadi ada bid'ah tercela, ada bid'ah terpuji. Kemudian bid'ah tercela juga tidak semuanya haram, enggak. Ya. Karena kata tercela itu umum. Kadang masuk dalam kategori haram, kadang masuk dalam kategori makruh. Nah, jadi harus detail. Wal bid'atu sayyi'atu qad takunu makruhatan wa qad takunu haraman li darariha wa fasadiha wa mukhalafatiha maqasidal Islam wa daruratihi. Dan bermula bid'ah yang buruk itu kadang-kadang ada ia itu makruh, kadang-kadang ada ia haram. Kenapa bisa haram nanti? Karena bahayanya bid'ah, atau karena rusaknya bid'ah, atau karena menyalahinya bid'ah akan maqasid Islam, akan tujuan-tujuan Islam, dan daruratihi, dan akan hal-hal yang mudah dipahami dalam Islam. Darurat ini maksudnya daruri. Waqad tasilu bil insan ilal kufri waz zaghi wad dalal, dan kadang-kadang sampai ianya bid'ah yang sayyi'ah dengan manusia kepada kafir, tergelincir, sesat. Ada juga bid'ah yang bila dilakukan oleh seseorang membawa dia menjadi kafir. Itu. Contohnya kal intima'i ilal hayati wal jama'ati allati tungkirul wahya. Ya, seperti intima, mengikuti kepada kelakuan-kelakuan jamaah-jamaah yang mengingkari ia akan wahyu. Ada orang-orang yang mengingkari Quran misalkan, ini bid'ah yang menyebabkan kita jadi kafir. Au tangkiru li syar'illah, atau intima, membangsakan diri, mengikutkan diri kepada kelakuan jamaah-jamaah yang mengingkari ia, tatanakaru, yang mengingkari ia bagi syariat Allah. Au tunadi bitahkimil kawaninil wad'iyah, atau tunadi bergabung kepada kelakuan-kelakuan kelompok-kelompok tunadi yang menyeru ia bitahkimil kawanin, untuk menjadikan hukum undang-undang buatan. Ada orang-orang yang mengajak untuk berpegang kepada undang-undang buatan manusia. Ini bid'ah yang bahaya. Nah, karena memang semuanya harus berpegang kepada hukum Allah. Wa tara fi tahkimi syar'illah takhallufan wa dha'fan, dan melihat ianya kelompok tadi dalam menghukumkan syariat Allah akan takhallufan, akan satu kemunduran, wa dha'fan, kelemahan. Ini ada orang-orang yang mengajak kita harus membuat undang-undang di mana dia berpendapat bahwa mengikuti syariat Allah ini satu kemunduran dan kelemahan. Beda lagi kalau orang memang dalam satu negeri dia tetap berpegang kepada undang-undang, yang undang-undang itu memang bukan buatan Allah tapi buatan manusia. Tapi dia tidak menyatakan bahwa syariat Allah itu tidak layak untuk zaman ini. Dia nggak mengatakan seperti itu. Cuma kita belum ada kesempatan untuk menerapkan hukum Allah secara sempurna. Ini beda lagi. Tidak membuat orang jadi kafir. Wakal intima ila jama'atin yadda'una tasawuf, dan seperti mengikuti kepada jamaah-jamaah yang mengakui oleh mereka akan tasawuf. Mengaku ini maksudnya tasawuf palsu. Intima mengikuti kepada jamaah yang mereka menyatakan akan tasawuf. Yastahilluna tahawun,
mereka menghalalkan akan menyepelekan fi takalifi syar'iyyah dalam taklif-taklif syar'i. Ada orang yang pura-pura tasawuf menyatakan nggak perlu salat, nggak perlu salat, cukup zikir doang. Nah itu maksudnya. Wa yastahilun, mereka menghalalkan akan menyepelekan dalam taklif-taklif syariat. Hukum-hukum syariat yang taklifi mereka nggak mengikutinya. Salat cukup zikir. Puasa itu maksudnya bukan nggak makan nggak minum, tapi maksudnya menahan diri dari maksiat doang. Kalau makan minum ya nggak apa-apa. Tasawuf yang seperti ini yang bid'ah. Wala yaqifuna inda hududi ma ahallahullah wa ma harramahu, dan tidak berhenti oleh mereka di sisi batasan-batasan ma yang telah menghalalkan akannya ma oleh Allah, dan di sisi batasan ma yang telah mengharamkannya Allah akannya ma. Artinya tidak mengikuti hukum Allah. Batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh Allah dilanggar. Au yaquluna bi wahdatil wujudi wal hulul, atau orang-orang tasawuf yang mereka berkata dengan wahdatil wujud, cuma ada satu. Wahdatul wujud wal hulul maksudnya kesatuan wujud dan hulul. Mereka meyakini kalau Allah itu bisa bertempat di dalam makhluk, hulul, bersatu Tuhan dan makhluk. Artinya kemanapun dilihat ada Allah di sana. Wa ghairiha, dan lainnya wahdatil wujud minal ahwal wal aqwal, dari segala ahwal-ahwal dan pendapat-pendapat ad-dallatil kafirah, yang sesat lagi kafir. Wa minal bid'ah sayyi'ati 'inda ammatin nas ta'dhimu ba'dil asya' wa tabarruki biha. Dan sebahagian dari bid'ah-bid'ah yang buruk di sisi umum manusia itu ta'dhimu, itu mengagungkan sebahagian perkara, wa tabarruku biha, dan mengambil berkah dengannya sebahagian perkara, wa i'tiqadun naf'i fiha, dan meyakini kemanfaatan padanya beberapa perkara. Nah, ini juga bid'ah. Kata ta'dhimi nahwi ainen, seperti mengagungkan seumpama mata air. Ada mata air keramat namanya misalkan. Au ta'dhimi syajaratin, seperti mengagungkan satu pohon. Au darihin, atau satu kubur. Waqad sahha, dan sungguh telah sahlah bahwa sungguh sahabat radhiyallahu anhum maru, mereka melewati bisyajarati sidrin qabla Hunain. Dan sungguh telah sahihlah oleh bahwa sungguh para sahabat radhiyallahu taala anhu mereka melewati di satu pohon sadar namanya. Qabla Hunain, maksudnya ini mungkin sebelum Hunain. Hunain nama daerah di mana di daerah ini pernah terjadi peperangan, perang Hunain. Kanal musyrikun yu'adhimunaha, yang adalah orang musyrik itu mereka mengagungkan pohon itu. Wa yanutuna biha aslihatahum. Yanutun apa artinya? Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kanal musyrikun, yang adalah orang musyrik itu mereka mengagungkan akannya pohon, wa yanutun, mereka menggantungkan biha, di pohon tersebut, aslihatahum, senjata mereka. Ada pohon yang dikeramatkan, digantung senjata-senjatanya di pohon tersebut. Ini orang musyrik. Faqalu, mereka berkata. Nah, ini mereka berkata, maksud mereka orang-orang di dekat Nabi, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana zata anwat, jadikan olehmu bagi kami akan yang memiliki gantungan-gantungan, kamalahum zatu anwat, sebagaimana bagi mereka itu zatu anwat, yang memiliki gantungan-gantungan. Ini lebih kurang kalau nggak salah, karena ini bingung juga kita memahami hadis ini kan. Ada di antara para sahabat yang melihat orang musyrik memuliakan satu pohon, digantungkan senjata di pohon tersebut sebelum berangkat perang. Jadi ada di antara sahabat Rasulullah meminta kepada Rasulullah untuk membuat hal yang sama supaya mereka juga bisa menggantungkan senjatanya. Faqala Rasulullah, maka berkata bagi mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allah Maha besar. Hadza kama qala qaum Musa, bermula ini itu sebagaimana yang telah berkatalah oleh kaum Musa. Ini persis seperti kata kaum Nabi Musa kepada Nabi Musa, kata Nabi, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nah, jadi umat Nabi Musa pernah berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan, jadikan olehmu untuk kami akan Tuhan sebagaimana bagi mereka itu ada Tuhan. Jadi mereka umat Nabi Musa pengen menyembah Tuhan selain Allah. Summa qala, kemudian Nabi berkata, innakum qaumun tajhalun, kalian itu kaum yang bodoh. Latar kabanna sunana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti sunanaman,
akan jalan-jalan orang-orang yang ada ya sebelum kamu. Makanya dalam Al-Quran banyak cerita tentang Yahudi, Nasrani segala macam. Supaya sebenarnya kita jadikan mereka sebagai pelajaran, jangan sampai tersesat sebagaimana mereka tersesat. Tapi kata Nabi pada akhirnya manusia pelan-pelan akan melenceng mengikuti Yahudi dan Nasrani. Yang kelima, faedatu riwayat Muslim. Faedah riwayat Imam Muslim. Artinya begitu digabungkan antara riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, jadi lebih banyak lagi faedahnya. Bermula faedah riwayat Imam Muslim. Yang mana riwayat Imam Muslim? Man amila amalan. Bermula siapapun yang beramal ia akan satu amalan. Yang tidak ada di atasnya amalan itu perintah kami. Fahuwa raddun, maka dianya amalan itu tertolak. Itu anna ba'dal mu'anidin. Jadi anna ba'da khabar faedah. Maksudnya begini. Kalau hadis riwayat Imam Bukhari, man ahdasa. Siapa yang mengada-ngadakan. Orang-orang yang mengadakan itulah yang ditolak. Kan ada juga orang yang tidak mengada-ngadakan. Bukan dia yang membuat amalan itu. Cuma dia mengikuti orang yang sudah dulu melakukannya. Berarti nggak terkena dalam ancaman hadis tersebut. Kalau berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari. Ya. Karena bukan kita yang mengadakan. Kita cuma ngikut doang. Tetapi bila kita berpegang dengan hadis Imam Muslim. Baik orang yang mengadakan pertama kali. Atau pengikutnya sama aja. Jadi makanya beliau menyatakan. Bermula faedah riwayat Imam Muslim. Itu anna ba'dal mu'adidin. Wah sungguh sebahagian orang-orang yang keras kepala. Sebahagian orang-orang mu'adidin yang keras kepala. Tetap melakukan dengan bid'ah. Sabuka. Bid'ah subiqa ilaiha. Bid'ah yang didahulukan. Kepadanya bid'ah itu yaruddu. Menolak ia alah tijajina. Menolak ia, membantah ia kepada pendalilan kita alaihi di atasnya dengan riwayat yang pertama. Fayaqulu, maka berkata ia, ana ma ahdastu fid din syai'an. Saya tidak mengadakan dalam agama sesuatu. Fanarwilahu, maka kita riwayatkan bagi orang tersebut akan riwayat Imam Muslim. Imam Muslim menyatakan man amila amalan. Nah, itu maksudnya. Jadi faedah riwayat Imam Muslim, man amila, barang siapa yang beramal ia, melakukan satu amalan. Walaupun bukan dia yang pertama sekali membuat, tapi dia ikut melakukan, sama aja tetap mardud. Nah, itu maksudnya. Wah, sungguh sebahagian orang yang keras kepala dengan bid'ah. Maksud keras kepala dengan bid'ah, dia tetap melakukan bid'ah subiqa ilahiyah, yang telah didahului orang kepadanya bid'ah. Orang-orang yang melakukan bid'ah, yang bid'ah itu telah duluan dilakukan oleh orang lain. Yaruddu alah tijajina, membantah ianya orang kepada pendalilan kita di atasnya dengan riwayat yang pertama. Ketika kita menyatakan, oh man ahdasa fi amrina, nggak boleh, ini perbuatan bid'ah. Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fawaradun. Dia menyatakan, oh itu kan man ahdasa, orang yang membuat pertama sekali. Kami kan tidak membuat, sudah ada orang lain yang membuat. Kami cuma ngikut doang. Fayaqulu, maka berkata ianya orang tadi yang keras kepala, ana ma ahdastu, aku tidak mengada-ngadakan dalam agama akan sesuatu. Kami cuma ngikut doang. Fanarwilahu, maka kita riwayatkan untuk orang tersebut riwayat Imam Muslim. Imam Muslim menyatakan man amila amalan. Nah, fatufahimuhu, maka engkau membuat paham akan dianya orang. Akhirnya dia mengerti. Jadi yang diancam dalam hadis itu bukan man ahdasa doang, man amila juga sama. Yang keenam, wa fil hadis annamani betada'a fiddin bid'atun la tuwafiqu syar'a fa ismuha alaih. Dalam hadis tersebut bahwa sungguh orang yang mengada-ngadakan ia dalam agama akan satu bid'atan. Mani betada'a fiddini bid'atan. Bahwa sungguh orang-orang yang mengada-ngadakan ia dalam agama akan satu bid'ah yang tidak muwafakat ia akan syara' fa ismuha, maka bermula dosanya bid'ah itu alaihi di atasnya pembuat pertama. Wa amaluhu mardudun alaih, bermula pekerjaannya itu tertolak kepadanya. Wa annahu yastahiqul wa'id, dan orang itu berhak ia mendapatkan ancaman siksa Allah. 7, wa fihi annan nahya yaqtadil fasad. Dalamnya hadis itu bahwa sungguh larangan itu menghendaki ia akan rusak. Artinya ketika ada satu akad yang bertentangan dengan agama, kemudian kita mempraktekkan akad tersebut dalam muamalah, berarti larangan itu maksudnya fasid, enggak sah muamalah kita. Yang ke-8, ad-dinul islami yukamilun la naqsafi. Bermula agama Islam itu sempurna, tidak ada kekurangan dalamnya agama, enggak perlu ditambah lagi. Wallahu a'lam bishawab, il marji wal ma'ab. Selesai hadis yang kelima. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.